Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kenapa tuh? Maria Harahap masih bersama saya. Oh, bukan. Kamu nggak boleh dua-duaan gitu, Vi. Enggak, Kamu harus pilih salah satu, Maria Assegaf atau Tiara Harahap sekarang? Tiara Harahap maksud Oh, saya. yaudah. Boleh langsung aja lah. Langsung gitu. aja. Tiara lagi sama siapa aja sih? Tiara ingin meminta tanggapan warga di salah satu pusat keramaian di Minggu pagi hari ini. Langsung saja kita cek ya. Tiara Harahap, selamat pagi. Halo, selamat pagi Maria Assegaf dan juga Arif Fadil. Betul seperti yang tadi Ayah bilang ya, ini mumpung lagi rame minggu pagi. Sebenarnya saya ingin meminta tanggapan warga Ayah dan juga Rivi tentang satu kasus yang tentunya kita semua cukup dikejutkan, digemparkan begitu ya. Kasus ini dari Bekasi dan juga Cianjur yang sebenarnya diberangkat dari lumayan sepele sebenarnya. Adanya kasus keracunan dari keluarga, suatu keluarga, 3 orang tadinya yang terdiri dari Maimunah dan juga 2 orang lainnya begitu yang kemudian ini berkembang menjadi semacam serial killer yang ternyata melibatkan 9 orang terbunuh begitu ya. Ini dikenal sebagai maksud kami tersangkanya ini adalah Wawon CS. Wawon ini berusia 60 tahun, kemudian juga dibantu oleh Duloh 63 tahun serta satu lagi ini ada Dede 35 tahun yang kemudian ini katanya berasal juga dari motif supranatural di mana Duloh ini mengaku bisa kemudian menggandakan uang begitu ya, dan juga Wawan ini ditugaskan untuk mencari korban yang kemudian korban-korbannya beserta orang-orang yang sudah mengetahui ini dibunuh dengan menggunakan racun pestisida. Ini cukup tragis begitu ya. Saya mungkin akan meminta tanggapan terlebih dahulu ini dengan salah satu warga Jakarta yang sudah bersama saya. Mbak, boleh minta waktunya dengan Mbak siapa? Widya. Oke, Mbak Widya tahu ya mengenai kasus Wawon CS ini ya Mbak ya? Ya tahu. Oke. Waktu itu taunya dari mana nih Mbak? Dari TikTok sih. Dari TikTok. Nah ini kan cukup menggemparkan gitu ya Mbak Widya ya. Kalau pertama kali Mbak Widya melihat atau mungkin membaca dari TikTok yang terlintas di benak Mbak Widya ini apa sih Mbak tentang kasus ini? Tanggapan saya sih perbuatannya sangat keji ya, nggak berperikemanusiaan banget karena itu kan pembunuhan dilakukan dengan secara sengaja. Apalagi membunuhnya ada beberapa nyawa yang hilang, bisa dibilang lebih dari 5 orang lah, udah kejam banget pokoknya. Oke. Ini kan salah satu motif yang saat ini, motif sementara yang sudah ditemukan ini adalah adanya pengakuan kemampuan supranatural gitu ya Mbak ya untuk menggandakan uang lah dan segala macam. Sebenarnya kalau ini dijadikan motif menurut Mbak Widya sendiri masih relevan nggak sih Mbak untuk kemudian ini diterapkan di era sekarang gitu? Kan itu kan ada semacam dukun gitu ya. Ini masih bisa dipercaya nggak sih Mbak? Kalau menurut saya pribadi sih udah tidak relevan ya, apalagi di zaman yang sekarang. Tidak, lebih ke sadar aja lah, ke kepercayaan masing-masing aja gitu. Oke. Kalau Mbak Widya melihat nih, kita kan sama-sama nggak tahu ya Mbak ya, ini masih menunggu proses yang berlanjut dari pihak kepolisian. Dari 9 orang ini mungkin nggak sih Mbak ada pelaku-pelaku lainnya nih Mbak? Mungkin ada, ya kan yang diketahui baru 3 orang kan ya tersangkanya. Mungkin di balik 3 itu masih ada lagi. Nah, ini kan termasuk anak-anak ya Mbak Widya ya. Kalau Mbak Widya sendiri melihat keterlibatan dari anak-anak kecil turut dibunuh dalam kasus ini seperti apa Mbak? Ya sedih sih ya. Ibaratnya kita ngelihat orang dewasa yang dibunuh aja hatinya teriris-iris gitu, apalagi lihat korbannya anak kecil gitu. Makasih banyak Mbak Widya ya sudah memberikan sedikit tanggapannya mengenai kasus Wawon yang saat ini sedang ramai. Terima kasih Mbak Widya, silakan dilanjut lagi aktivitasnya. Mungkin karena tadi sudah meminta tanggapan dari warga DKI yang perempuan nih, Arif Fadil dan juga Ayah, saya akan meminta tanggapan juga kepada warga DKI laki-laki ini. Mas, minta waktunya sebentar dengan Mas siapa? Suryoto. Yoto. Oke. Mas Yoto, ini kan kasus Wawon ini lagi rame ya Mas ya, karena warga menilai sadis sekali karena berawal dari kasus keracunan yang kemudian ini berkembang menjadi 9 orang tewas, dibunuhnya pakai pestisida gitu ya. Ini tanggapannya seperti apa sih Mas? Tanggapannya sih ini benar-benar peristiwa yang tidak kemanusiawian ya. Karena di luar sadar mereka atau mungkin ada gangguan kejiwaan dari mereka ya. Mas Yoto melihat ini ada gangguan kejiwaan gitu ya, jadi nggak murni cuman karena kebutuhan penggandaan uang, supranatural dan segala macam, itu nggak ya Mas? Kemungkinan sih iya, dari kejiwaan itu mungkin dia memikirkan suatu ekonomi yang sulit, jadi maka berpikirnya seperti itu.
dia berbagai cara dilakukan. Masuk akal juga sih Mas kalau misalnya pihak ini juga bisa jadi salah satu masukan pihak kepolisian untuk kemudian mempertimbangkan tes kondisi kejiwaan gitu ya. Nah kalau Mas Yoto sendiri melihat hukuman yang pantas untuk para pelaku, 3 pelaku nih, apa Mas? Hukumannya sih hukuman yang berat ya Pak. Bisa jadi seumur hidup dihukum. Iya. Makasih banyak Mas Yoto atas tanggapan yang sudah diberikan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas. Itu tadi ya Aya dan juga Rivi, 2 tanggapan dari warga DKI. Menarik tadi dari Mas Yoto sendiri menilai mungkin ada gangguan kejiwaan gitu ya. Nah saya akan cari tahu kembali nantinya tentu tanggapan-tanggapan dari warga DKI lainnya di segmen selanjutnya bersama saya Tiara Harahap. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Setelah tadi di segmen sebelumnya saya sudah bertanya berkaitan dengan tanggapan mengenai kasus Wawon CS ini terhadap 2 orang warga DKI Jakarta. Saya akan melanjutkan tentunya untuk bertanya tanggapan-tanggapan lain karena memang kasus ini cukup menarik perhatian, cukup disoroti, disamakan juga dengan adanya kasus sebelumnya yakni Rian Jombang yang disebut sebagai serious killer begitu ya. Nah, saya akan bertanya kepada salah satu bapak-bapak yang sudah ada di depan saya ini dengan Pak siapa? Mungkin Bapak yang baju biru. Oh, saya dengan Ferry. Oke. Pak Ferry, mungkin mewakili teman-teman yang lain juga ya. Ini kalau belakangan ini ada kasus mengenai Wawon CS yang kemudian meninggalkan 9 orang begitu ya. Sudah dengar Pak? Udah. Oke. Taunya dari mana? Kita orang kerja jarang nonton TV, paling dari IG ya. Dari Instagram, dari teman-teman di kantor juga pas lagi ngumpul, udah dari situ aja. Oke, dari internet begitu ya Pak ya. Pertama kali Pak ya begitu melihat berita Wawon CS yang kemudian ini menghabisi sebanyak 9 orang, ini apa yang terlintas Pak di benak Pak Ferry sendiri? Sadis dan apa ya? Ya kayak di film-film luar negeri ya, Indonesia punya serial killer juga ya. Itu aja sih. Oke. Kalau melihat motifnya ini Pak, ini kan salah satunya adalah mungkin motif supranatural gitu ya, katanya bisa menggandakan uang. Nah kalau Pak Ferry sendiri melihat ini masih bisa dikaitkan dengan saat ini nggak sih, masih masuk akal nggak sih Pak? Enggak lah, justru kan orang-orang pinter gitu ya, orang pinter kutip ya, itu kan mereka bisa hidup, bisa makan dari orang-orang yang masih percaya hal-hal kayak gitu ya, gitu aja sih. Ya kalau mau duitnya berlipat ganda ya harus kerja lah. Benar gak bro? Itu aja sih. Menurut Pak Ferry sendiri ini pelakunya ada 3. Hukuman yang pantas apa Pak? Ya apa ya, ini kan udah di pembunuhan berencana ya. Mereka memang punya tujuan dan bersama-sama punya kesepakatan. Ya udahlah, sama kayak kasus yang lagi booming juga kan. Yang lagi sidangnya berjilid-jilid tuh harusnya sama ya. Ya Indonesia kayaknya ya walaupun ada Komnas HAM tapi kayaknya boleh lah ya beberapa kasus spesial dikenakan hukuman mati sih, kita setuju aja sih. Oke. Hukuman mati gitu ya Pak ya, karena sudah merupakan pembunuhan berantai gitu ya, menewaskan 9 nyawa bahkan. Terima kasih Pak Ferry dan teman-teman, silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya. Itu tadi pemirsa, kalau dari warga sendiri berpendapat gitu ya, kalau bisa dihukum seberat-beratnya karena memang sudah menghabisi 9 nyawa, kalau bisa adalah hukuman mati begitu. Nah ini juga yang kita harapkan kepada otoritas setempat ataupun juga penegak hukum, dalam hal ini juga kepolisian begitu ya, untuk terus mengusut adanya kemungkinan tersangka lain yang terlibat dalam pusaran kasus dari Wawon CS ini nih. Sementara demikian kami kembalikan ke Anda Maria Asegaf dan juga Arif Fadil di studio.